Nah, jadi orang bertauhid itu tugas utama dirinya lah serius berjuang semangat menjalankan tugas-tugas sebagai hamba dan memurnikan niat. Nah, sekarang apa niat yang murni? Lihat jawaban Nabi berikutnya. Wa ijastunfirtum, apabila kalian disuruh oleh Allah, fampiru, kerjakanlah. Nah, secara makna artinya kadang-kadang itu ulama memandangkan secara maksud. Apabila engkau disuruh berjuang, kerjakanlah. Suruh berperang, peranglah. Nah, maksudnya maksud di sini arti niat yang murni itu semata-mata menjalankan suruhan Allah. Wa ijastunfirtum, apabila bubuhan kalian nih ujar Nabi nih disuruh Tuhan gawe, maka kita menggawe ini karena disuruh Tuhan. Nah, inilah real niat yang benar. Ada yang lain dari itu. Kenapa aku mengerjakan ini? Disuruh Allah. Kenapa mau disuruh Allah? Karena aku hambanya. Nah, memang ada apa dengan hamba? Memang hamba ini orang suruhan, wajar aja. Jadi kita sembahyang itu wajar karena kita hamba orang suruhan. Nah, layaklah seorang hamba ini menuntut, kada layak menuntut balas lawan Allah, sebenarnya kada layak karena batang tubuh kita aja milik sidin. Niat yang ada di batang tubuh kita, di hati kita milik sidin. Kalau batang tubuh kita milik sidin, berarti gerak dan diam pun milik sidin. Nah, berarti kita ini kada bermodal. Hanya orang yang bermodal yang layak mengharap balas. Pian misalnya menanam saham di mana kan misalnya di wilayah Aras mana misalnya pian menanam saham. Menanam saham di situ. Nah, karena pian ada saham, ada modal, wajar mengharap. Nah, sekarang mana modal kita? Tadi ada modal kita. Kita tuh paham karena kita sudah bertauhid di awal tadi. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah yang mencungulakan kamu ke dunia tuh Allah. Menjadikan gerak dan diam kamu Allah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, jar Allah Ta'ala kepada umatmu, kullun min indillah, seluruhnya dari Allah, kada ada ketinggalan. Nah, kada ada memodal kita, layaklah kita. Kalau kita masih layak, merasa layak dapat pahala, inilah. Tapi ini tingkat pemahaman yang tertinggi sedikit lah. Nah, ini kalau kita merasa layak dapat pahala, merasa layak dapat surga, berarti ada syirik yang samar di dalam dada kita. Apa itu? Ada berisi modal, ada perasaan bahwa kita berisi modal, yang modal itu wajar dibalas. Nah, syirik yang samar inilah yang menjadi hijab seseorang hamba untuk mendapatkan anugerah Allah yang kedua. Nah, ma'rifat itu ada dua, musyahadah ada dua, muraqabah ada dua. Yang pertamanya usaha kita belajar dengan guru berkitab. Nah, yang keduanya itu pemberian Tuhan yang kada kau disambat, kada kau dikisahkan. Nah, maka selama kita nih beramal beribadah belum lagi niatnya khalis, belum murni ya kita, belum semata-mata menjunjung perintah Allah, belum menyadari karena kita nih hamba, maka kita kada layak diberi anugerah oleh Allah yang saraba yang kedua tadi. Marifat yang datang dari Allah, musyahadah yang datang dari Allah, kada layak kita dapat. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu sidang Jumat yang berbahagia. Jadi manusia itu terbagi dua, ada yang selamat, ada yang untung gana. Selamat niatnya masih baik, beramal karena ingin mengharapkan kebahagiaan di akhirat, itu selamat, tapi kada untung gana. Untung gana, nah yang kayak tadi niat yang murni ya kita. Nah, niat yang murni. Apa itu niat yang murni? Nah, sadar diri seorang hamba. Itu nah, apabila disuruh gawi, kenapa menggawi? Disuruh bang. Oh gitu, anunya pemahaman terbaliknya. Kenapa menggawi? Disuruh bang. Kenapa nyawa mau disuruh? Aku ini orang suruhan. Sadar orang suruhan, itulah makna hamba. Mbak Udo, kenapa disuruh bang?
sembahyang disuruh bang. Selama ini kita berpikirnya aku menggawi kebaikan-kebaikan nih tentu ada balasannya, itu jelas saya sudah lah. Ini nih pemahaman mukmin biasa, bujur aja sudah nih. Tapi ikhlasnya ini ya kita ikhlas rendah, ikhlas kananakan. Kita kadahakun jadi bocah ajaib, kadahakun. Syekh Saman Al-Madani di dalam kitab Manaqib Sidin, guru yang bujur guru tuh bukan selalu menyuruh kita banyak berbuat ibadah, memperbanyak wiritan kada, tapi mengangkat yang asalnya kelas SD menjadi SMP, SMA, kuliah, profesor. Nah ini asalnya niat kita nih masih bocah ajaib. Arti bocah ajaib itu mau bagawi bila tak lihat ada imbalannya hanyar bagawi. Nah, ini bocah ajaib. Menukarakan rokok kuitan hakun. Kenapa? Ada solannya bang. Nah, kayak itu modelnya. Mun kada ada solannya masa muha. Nah, itu tuh. Sama nang kayak kita nih. Kayak itu. Cakanya kada ada bayangan surga, bisa kada ada bayangan sapa. Nah, jadi orang yang mengharap surga bujur sudah kada salah. Tapi bujur dalam wilayah maqam mukmin. Tapi bagi seorang murid, bagi seorang salik, bagi seorang yang menghendaki dekat dengan Allah, nah itu tercela sebenarnya. Nah, beribadah mengharap surga itu tercela, ma'lul, makduh, tercela. Nah, bagi seorang, nah jadi kita melihat situasi gini. Ada orang datang, kita lihat ya. Kalau orang ini hanyar-hanyar semangatnya, paham tentang agama, hanyar mengerti, kada usah dibicarakan tentang kayak apa orang salik. Disesuaikan kita, tergantung bagi pilihannya masing-masing. Paham lah pian? Ya, bisa juga kita nih rajin betul kayak melajari orang tuh nah disesuaikan aja kita. Nah. Orang ini kada tahu di majelis ilmu, jadi ujar kai nih sini. Nyon apa tuh tangan tasbih kah babacaan apa? Ningatakan nah naubillah hendak babacaan bujurakan niat semata-mata karena Allah, nyawa jangan mengharap surga. Ikan kada bujur mengharap surga salah benar, salah donal aja. Nah aja kita kain ini kelimpatan benar. Salah nang kayak itu kada bujur, dilihati siapa yang nenek. Makanya Nabi memadahi biqadri uqulihim, membicarakan sesuatu ilmu sekadar akal yang mendengar. Nah, sekadar akal yang mendengar. Tapi jangan juga kita berpandir lawan orang yang memang sudah layak menerima pemahaman seperti itu, tapi hingga kisah kananakan kita harus kada cocok juga. Pahamlah biar nih, kada cocok juga. Apabila ganalnya, pahamlah biar nih. Nah sekarang kita ini kan umur sudah berapa? Ya kalau beribadah sudah hari-hari juga sudah. Tapi masih taman kanak-kanak, perhatian nih, rugi ya kita taman kanak-kanak masih bila beramal mengharap upah. Nah sekarang kita tingkatkan kesadaran kita, aku nih hamba Allah Ta'ala layak disembah karena saraba maha. Allah Ta'ala layak dipuji karena saraba maha baik, maha perkasa, maha segala saraba maha. Dan aku layak menyembah dan memuji sidin karena aku hambanya. Nah kesadaran inilah yang ditanamkan ya kita. Ini disebut niatul kholisah, niat yang murni di dalam beribadah. Nah maka tugas orang yang sudah belajar sifat 20 ba'dal fathi adalah menyempurnakan tugas-tugasnya sebagai hamba dan meluruskan niatnya sebagai hamba. Nah ini muttafaqun alaih wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat daral Islam. Itu sudah dijelaskan maksudnya, sudah yang dijelaskan tadi, walaupun pin kada tahu artinya sudah paham. Nah ya kalau sudah mengerti, makanya kada ulun artiakan ini. Nah ini pian sudah paham ya sudah. Jasidin. Nah sudah mengerti. Nah mudah-mudahan kita dapat inayah Allah Ta'ala.